Baik, terlebih dahulu saya ingin menyapa semua Bapak Ibu undangan malam hari ini ya, Bapak Ibu yang hadir dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan yanqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali malam hari ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara Zuminar tentang wakaf di malam hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat walafiat ya, dan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama mempersiapkan tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berupa amal soleh, ya amal soleh berupa wakaf insya Allah. Yang malam hari ini kita akan sama-sama pelajari kembali ya, pelajari kembali tentang wakaf. Saya yakin Bapak Ibu semua sering kali mendengar apa itu wakaf ya, dan saya yakin juga kita semua sudah berwakaf ya, sudah pernah berwakaf. Namun di malam hari ini kita ingin kembali menguatkan diri kita bahwa berwakaf itu sangat penting untuk diri kita dan keluarga. Kenapa? Nah, malam ini kita akan bahas karena memang kita ingin kita semua yang hadir ya mendapatkan pahala jariyah, yang mendapatkan pahala yang terus mengalir abadi ya. Mungkin di antara keluarga kita, orang tua kita yang dulu ketika mereka membesarkan kita gitu ya, mereka pengen juga berwakaf, mungkin belum sempat berwakaf. Nah, malam hari ini memang tema kita ambil tema tentang bagaimana kita bisa berwakaf ya juga atas nama orang tua kita atau almarhum dari kakek kita atau mungkin dari nenek kita dan seterusnya. Karena pahala wakaf itu ya itu sampai kepada mereka. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Malam ini kita akan sedikit ya mengkaji tentang wakaf. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus membahas wakaf gitu ya. Kenapa malam hari ini kita perlu membahas tentang wakaf? Karena begini ya, dari seringkali ya ketika kami sedikit ingin memperkenalkan diri dulu adalah sahabat dari Quantum Wakaf yang memang mengajak sebanyak-banyaknya dari keluarga, dari kenalan ya dari jamaah untuk bisa berwakaf ya, itu bisa berwakaf. Nah, kadangkala ketika kita ketemu dengan calon wakif atau teman-teman sahabat kita yang kita ajak ngobrolin wakaf, ada beberapa anggapan ya, ada beberapa anggapan, ada beberapa komentar dan ada beberapa statement gitu ya. Seperti ini. Jadi ketika kita ajak berwakaf, ada yang mengatakan bahwa wakaf itu kan sunnah Ustaz gitu. Jadi ya namanya sunnah mah nggak perlu apa namanya kita siapkan gitu ya. Dan juga ada kata-kata begini juga nih, kata-katanya bahwa yang namanya wakaf itu kan nunggu mampu gitu ya, nunggu mampu. Kalau nanti ada kelebihan harta, ada kemampuan, nah baru kita bisa sisihkan. Kan kewajiban yang lain lebih banyak nih, buat keluarga, buat anak-anak gitu ya. Jadi seperti itu anggapannya, gitu ya, nunggu mampu, gitu. Jadi anggapan yang kedua ini adalah berwakaf itu nunggu ada kelebihan harta, ada kemampuan. Dengan dalil mengatakan bahwa la yukallifullahu illa wus'aha gitu ya. Allah nggak membebani hambanya di luar kemampuannya, gitu ya, di luar kemampuannya. Nah ini anggapan yang kedua, gitu. Ada juga yang berkomentar begini, terutama yang masih di bawah 40 tahun ya. Jadi mengatakan bahwa wakaf itu untuk yang sudah usianya menjelang 50-60 tahun gitu ya. Kita yang masih di bawah 40 tahun ini masih lama lah gitu ya. Kehidupan kita masih lama. Kemudian kalau mereka kan butuh tuh persiapan menjelang ajal mereka sehingga mereka nanti punya amal jariah di alam kuburnya yang bisa membantu mereka
ya, sebagai amal yang akan menemani mereka dalam kubur. Kalau kita masih jauh, masih punya banyak target, masih punya banyak impian, masih punya banyak kebutuhan. Jadi kalau untuk wakaf nanti dulu. Nah itu, gitu ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini sempat kepikir seperti itu nggak sih? Ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, oke lah malam ini untuk mempermudah kita memahami tentang wakaf, saya mau share materi kita di malam hari ini, ya, sehingga kita bisa melihat slide-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami. Oke, ya malam ini saya sengaja mengundang ya Ibu Hajah Ratna Komala Dewi dan Ibu Hajah Liza, ya, dua-duanya adalah alumni Jamaah Maghfirah Jamaah Haji tahun 2014 ya, yang malam ini berkenan untuk memberikan sharing buat kita semua, penyemangat bagaimana kita juga mempersiapkan wakaf buat keluarga gitu ya. Apa namanya? Wakafnya bukan wakaf buat pribadi tapi wakaf buat keluarga dan almarhum orang tua dan mertua, yang insya Allah malam ini kita akan dengar sharingnya ya. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Ini ungkapan-ungkapannya seperti itu. Jadi, aduh nanti dulu lah, wakaf itu nggak wajib, wakaf itu sunnah gitu ya. Saya masih muda, masih belum kepikiran lah, masih banyak tanggung jawab dan seterusnya. Nah, oke. Apakah anggapan tadi tepat ya? Saya yakin Bapak Ibu semua sepakat ya bahwa anggapan yang tadi itu nggak tepat tentu ya. Karena memang kan walaupun itu adalah sunnah, seperti halnya begini, kalau kita tidak pernah merencanakan untuk berangkat haji atau tidak pernah merencanakan untuk berangkat umroh, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci. Begitu juga dengan wakaf, kalau memang tidak kita rencanakan untuk bisa berwakaf gitu ya, tentu kita tidak akan bisa punya wakaf. Nah, kenapa kita harus ngomongin wakaf gitu ya? Karena begini Bapak Ibu ya, kita bicara wakaf pada hakikatnya karena ya kain kafan kita itu sudah ditenun. Lah apa hubungannya? Ya sangat erat hubungannya. Kita bicara wakaf karena ya kain kafan kita sudah ditenun, kain kafan kita itu sudah disiapkan, ya. Artinya sudah Allah takdirkan bahwa kita semua akan memakai kain kafan, tinggal waktunya saja, ya. Kita nggak tahu, ya. Alhamdulillah yang kemarin Allah selamatkan dari COVID, banyak banget gitu ya. Itu kan memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali dari keluarga kita dan juga jamaah-jamaah Maghfirah ya, di-update di beberapa grup umroh haji itu banyak sekali jamaah yang meninggal karena COVID ya. Dan beberapa ustadz kita juga, Ustadz Muin juga meninggal karena COVID juga, dan luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, ya. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ya. Dan sesungguhnya ya pada hari kiamat nanti akan disempurnakan pahala kita. Nah, jadi pahala-pahala kebajikan ya yang pernah kita lakukan, termasuk dalamnya adalah wakaf, nanti akan kita lihat ya, akan kita lihat nanti di akhirat ya. Faman zuhzihanin nar, barang siapa yang diselamatkan ya dari siksa neraka dan dijauhkan dari siksa neraka, wa dakhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, mereka lah adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Nah, ini ayat ini ingin menguatkan kita bahwa memang ya setiap kita akan mengalami yang namanya kematian ya, dan setiap detik yang berlalu itu ya bahwa kita sebenarnya sedang mendekati ke liang kubur kita semua ya. Nah, jadi masalahnya adalah persiapan kita. Jadi kita bicara wakaf adalah sebenarnya kita bicara bagaimana kita punya persiapan bekal yang akan menemani kita di alam kubur. Karena bagaimanapun kita tahu ya, kita sering kali mendengar bahwa ketika seseorang telah dikuburkan, ya keluarganya kembali, ya hartanya kembali, ya semuanya kembali. Tetapi ada yang tidak kembali, yaitu amal yang akan menemani dia. Nah, maka malam hari ini kita bicara wakaf karena memang siapapun kita butuh amal. Kenapa ngomongin wakaf? Nah, ya bukan amal-amal yang lain. Nah, makanya malam ini memang sengaja kita bahas tentang wakaf karena wakaf ini spesial sekali. Kenapa? Ya, karena begini, Bapak Ibu. Nah, ini ada ayat yang memberikan energi ya kepada kita bahwa ya orang-orang yang telah meninggal dunia ya, mereka itu ingin sekali agar kematian mereka itu bisa ditunda, dikasih kesempatan sebentar lagi ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Munafiqun itu ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya.
Ya Allah, sekiranya ya engkau menunda kematianku sebentar saja, ya sekejap saja, maka apa yang akan dilakukan? Fa'asaddaqo, maka akan melakukan yang namanya sedekah, ya. Sedekah di sini ya dalam tafsirnya disebut dengan sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Karena dengan sedekah jariyah ya pahalanya akan selalu mengalir. Ya karena setelah orang meninggal dunia, ya setelah di alam kubur kita semua tahu ya, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada lagi. Ya, kalau kita masih hidup seperti saat ini, ya masih banyak kesempatan kita untuk apa? Sholat, ya, tahajud, baca Al-Quran, melakukan kebaikan, infak, sedekah, haji, umroh, apalagi berbuat baik kepada orang tua, ya kepada orang lain, melakukan amal-amal yang istimewa mungkin bisa kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia saat ini, ya kan? Tetapi setelah kita berada di alam kubur, setelah kita meninggal dunia, itu nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya, tetapi kenapa pertanyaannya? Ini pertanyaan menarik buat kita semua. Kenapa sih? Ya, justru keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia itu pengen diberikan kesempatan untuk bisa bersedekah dan berwakaf. Kira-kira kenapa? Ya, karena mereka melihat ya ganjarannya ini Syekh Jabir pernah cerita juga nih dalam salah satu ceramahnya. Dia bilang saking besarnya pahala ya sedekah ya dan berinfak di Allah Subhanahu wa taala itu khususnya wakaf. Saking besarnya pahala yang dia lihat. Ya. Jadi ketika melihat pahala itu ya dia pengen bisa melakukannya kembali ya, bisa melakukan amal ibadah itu ya. Karena apa? Ya, dengan adanya wakaf, ya seorang akan melihat pahalanya akan terus mengalir. Ya dia tidak ingin haji, tidak ingin umroh, ya tidak ingin sholat, ya, tetapi ingin melakukan ibadah yang namanya wakaf. Nah pertanyaannya sekali lagi, ya kenapa justru ya kita yang masih hidup, kita yang masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, ya masih diberikan nafas, ya tadi balik lagi pertanyaan yang di awal tadi ya ketika kita ajak diskusi beberapa orang-orang yang kita temui ngomongin wakaf gitu ya tadi pertanyaannya wakaf itu sunnah ya nggak wajib ya wakaf tuh kalau ada kemampuan lebih kalau ada harta lebih bolehlah saya berwakaf gitu ya kemudian masih banyak impian masih banyak target masih banyak kebutuhan kalau saya infak kalau saya wakaf sekarang nanti bagaimana buat anak sekolah saya buat buat ini buat itu dan seterusnya. Ya, padahal kita tahu nih kita bicara tentang ayat ini adalah bahwa keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia itu ingin dikasih kesempatan untuk melakukan yang namanya ibadah sedekah dan wakaf. Ya, nah mudah-mudahan ini bisa memberikan energi kepada kita ya ketika kita masih hidup. Ya, jangan sampai menyesal ya di kemudian hari. Karena kenapa? Kita meninggal dunia tidak membawa apa-apa, tidak membawa wakaf, tidak membawa sedekah, ya, tidak membawa amal yang paling utama ini. Nah, ini menarik ya. Jadi Utsman bin Affan suatu ketika melewati kuburan. Ini diceritakan oleh Hani namanya, salah seorang budak yang dibebaskan oleh Utsman. Ya, dia melihat Utsman menangis ketika melewati kuburan. Dan dia bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, ya, engkau disebutkan tentang surga dan neraka, ya, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa ketika melewati kuburan justru engkau menangis begitu dahsyatnya? Kenapa? Karena jenggotnya Utsman itu sampai basah, gitu ya, sampai basah karena melewati kuburan. Kemudian Utsman mengatakan seperti ini dalam riwayatnya ya, Innal qabra awwalul manazili ya awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama, manzil dalam satu tempat tinggal ya atau tempat singgah pertama ya dari tempat tinggal di akhirat. Fa in najah. Nah di sini ya, di sinilah kita bicara tentang pentingnya wakaf. Fa in najah ya. Barang siapa yang selamat ya minhu di alam kuburnya ya. Fama ba'dahu aisaru minhu. Kehidupan setelahnya, proses setelahnya ya akan lebih mudah. Tetapi barang siapa yang lam yanju minhu, yang di alam kuburnya itu enggak selamat, ya, fama ba'dahu asyad, ya. Setelahnya, proses setelahnya, ya mengikuti tahapan-tahapan berikutnya, dihisab dan seterusnya, itu lebih berat bagi dia, ya. Enggak mudah, gitu ya. Jadi Rasulullah juga mengatakan, ya, ma ra'aitu manzaran. Nah, ini Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan, ya, illa wal qabru afza'u minhu, kecuali ya lebih menakutkannya adalah kuburan ya yang tidak ada yang lebih menakutkan daripada kuburan
Jadi ini ya karena ketika orang di kuburan itu ya tinggal menunggu gitu ya, menunggu kapan dihisapnya ya. Ya, ketika kita tidak punya bekal yang cukup di alam kubur ya, tidak ada kebaikan yang mengalir, tidak ada amal yang bertambah ya. Ya bagaimana mungkin amal bisa bertambah karena orang telah meninggal dunia gitu ya. Tetapi ini menariknya ya. Ini perlu kita kuatkan lagi bahwa Rasulullah menyampaikan ya bahwa ada amalan yang terus mengalir walaupun sudah meninggal, gitu ya. Bunyinya apa hadisnya? Idza matal insan, ya. Dan riwayat idza mata ibnu Adam, apabila manusia mati, meninggal, atau apabila anak Adam meninggal dunia, mati kan situ. Ya, in qata'a putus semua amalnya, ya. Illa min salatin. Jadi ada 3 yang terus mengalirkan pahala. Nah, bahkan kita bicara tentang wakaf malam hari ini karena memang kita pengen ya pahala, punya kebaikan yang terus mengalir walaupun kita sudah seandainya dipanggil Allah meninggal dunia. Ya, yang pertama adalah sedekah jariyah yaitu wakaf. Ya, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Oke, kita bahas dulu tentang anak yang soleh, Bapak Ibu semua. Kita semua adalah anak-anak gitu ya. Kita adalah anak-anak dari orang tua kita yang melahirkan kita, ya, yang membesarkan kita. Pertanyaannya sederhana gitu ya. Dari sholat isya tadi kira-kira gitu ya. Sholat isya tadi sempat nggak sih kita berdoa untuk orang tua kita? Ya, Allahumma firli dzunubi wali walidayya. Ya, di setiap sholat waktu kita, sholat 5 waktu kita, di sholat malam kita, atau di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Nah, kebayang nggak kita kalau seandainya kita punya anak gitu ya, kemudian anak kita juga lupa mendoakan. Padahal ketika telah meninggal dunia itu doa anak soleh itu kan mengalir pahalanya, ya. Apalagi dimintakan ampunan ya untuk orang tuanya, ya. Melakukan kebaikan untuk orang tuanya akan mengalir pahalanya. Tetapi kalau ternyata anak kita nggak mendoakan, ya, ya kemudian juga ada mungkin anak yang meninggal lebih dulu, ya. Kalaupun usia anak sampai berapa lama sih, gitu ya. Nah itu renungan kita ya bahwa punya anak saja yang soleh itu nggak menjamin, nggak cukup gitu ya. Yang kedua ilmu bermanfaat. Ya artinya kalau kita punya ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang dan ilmu itu dipakai, ya dia bisa baca Al-Quran, dia bisa sholat, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmu itu, maka yang mengajarkan itu juga mendapat pahala, gitu ya. Nah ini juga tidak semua orang punya kemampuan, ya tidak semua orang punya kemampuan. Tetapi kalau ya dia bisa melakukan yang namanya sedekah jariyah, ya, bersedekah, berwakaf untuk pendidikan umpama, ya. Yang di situ kan orang-orang yang belajar dari apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia wakafkan, ya, dia mendapat terus pahala mengalir dari mana? Ya, dari apa namanya gedung yang dia bangun atau mungkin masjid yang dia dirikan atau dari pesantren yang dia sempat sumbang gitu ya sehingga pahalanya terus mengalir. Nah, maka disinilah kita penting banget punya satu amalan yang namanya sedekah jariyah atau wakaf. Kenapa? Ya, karena dengan amal jariyah atau wakaf ini, ya, inilah amalan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Kita semua, ya. Saya bicara malam hari ini adalah karena kita semua butuh yang namanya amal jariyah atau wakaf. Kenapa? Karena ketika kita meninggal dunia, ya wakaf inilah yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita, ya, untuk keluarga kita, ya, untuk orang-orang yang kita sayangi, ya, dan akan menambah terus timbangan pahala kebaikan kita, ya, menambah timbangan amal soleh kita, ya. Untuk siapa? Untuk mereka yang punya amal wakaf ini ketika di dunianya mereka melakukan yang namanya amal wakaf ini. Nah, pertanyaannya berapa lama kita hidup di dunia? Gitu ya. Kita hidup di dunia ini berapa lama? Kalau kita mengambil dari hadis Rasulullah SAW, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, enggak lama, sementara aja. Cuma 60-70 tahun, kata Rasulullah SAW, ya dalam hadisnya. Ada yang lebih di atas itu, ada, ya, tetapi kan nggak banyak. Nah, dengan kondisi kemarin, ya, bahkan masih hari ini masih ada, ya, kondisi COVID ini kan masih ada, gitu ya. Yang kemarin lagi tinggi-tingginya, itu kan kita tahu sendiri, ya, bahwa nggak harus 60 kan, nggak harus 70 kan, ya bahkan yang meninggal 40 juga banyak, 30 juga banyak, ya kan yang remaja juga ada, gitu ya. Artinya apa? Artinya kehidupan kita ini hanya sementara saja, ya, nggak lama di dunia ini, ya. Nah, pada akhirnya apa yang sama-sama ya, apa yang kita kumpulkan, kita sama-sama sadar diri, insya Allah, gitu ya, bahwa semuanya pasti akan kita tinggalkan, ya, akan berpindah ke pemilikan kecuali
apa yang kita punya ini mau kita bawa ke akhirat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita sedekahkan ya sebagiannya, kita wakafkan sebagiannya, sehingga itulah yang akan menjadi teman kita atau yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur ya dan di akhirat kelak. Nah, lalu apa yang kekal? Ya, yang kekal adalah kehidupan kita di akhirat. Kekal itu artinya selama-lamanya, abadi. Ya, khalidina fiha abada. Ini banyak sekali ayat bicara tentang kekekalan kehidupan di akhirat ya. Ya, kita semua nggak tahu posisi kita ada di mana, di surga atau di neraka. Ya, kita tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita mendapatkan nikmat Allah berupa surga ya, dan itu hidupan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan ya, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Ya, perhatikanlah ya demi Allah ya, tidaklah dunia itu ya dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah kecuali seperti orang yang hanya yang mencelupkan jari telunjuknya ya ke lautan yang luas kemudian diangkat ya, dan lihatlah yang tersisa di ujung jarinya tersebut. Ya, itulah dunia, itulah dunia yang kita kejar, yang kita bersusah payah ya, berpeluh ya, pulang malam dan seterusnya, ternyata hanya seujung jari itu. Nah, jangan sampai itu ya. Jangan sampai dunia yang seujung jari itu ya melalaikan kita untuk kehidupan kita yang kekal abadi atau kehidupan kita di akhirat. Maka di sini ya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Ya. Nah, disinilah kita coba timbang-timbang ya. Timbang atau timbang ya amal kita. Ya. Kalau kita boleh jujur ya, kalau saya sendiri nggak apa namanya ya, nggak percaya ya, nggak percaya diri gitu ya, bahwa timbangan amal itu lebih berat daripada timbangan dosa. Ya, siapa kita yang meyakini, yang yakin 100% bahwa kita sudah banyak amal, ya, kita sudah banyak kebaikan, kita sudah banyak melakukan ibadah, ya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan para sahabat, para ulama, para tabi'in gitu luar biasa mereka beribadahnya gitu ya. Salat malamnya, ibadahnya, baca Qur'annya ya. Nah, kita merenung nih ya. Sudah siap belum kita dengan amal kita? Ya, apa sampai sekarang ini masih banyak dosa kita. Nah, maka disinilah peran pentingnya kita bicara wakaf. Kenapa? Kalau ada satu amalan wakaf yang kita lakukan ya, dan itu menjadi amal jariah yang bermanfaat untuk umat satu hari nanti ya. Nah, pada saat itulah yang kita harapkan akan menambah terus timbangan amal kebaikan kita ya. Pahala kita akan semakin bertambah dan seterusnya. Maka bicara wakaf adalah bicara sesuatu yang paling kita butuhkan ya untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Ya, maka kita berwakaf karena kita pengen berwakafnya punya amal jariah untuk sekeluarga, ya jangan kita berwakaf sendiri. Gitu ya. Kita perlu berwakaf untuk keluarga kita semua. Nah, gimana caranya nanti akan jelaskan. Ya. Nah, dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat ya. Dan sebaik-baik bibitnya wa khairul budzur al-yaum al-waqaf. Sebaik-baik bibit tanaman ya ketika kita ada di dunia ini adalah dengan mempersiapkannya, menanamnya dengan berwakaf. Nah, ini ada ungkapan salah seorang salafus salih gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an ya ada ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfirati bir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya mereka lapang maupun sempit. Nah, ini ada kata-kata lapang dan sempit. Lapang ya dia nafkahkan hartanya, sempit juga tetap menafkahkan hartanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita memaksakan diri gitu ya, mempersiapkan wakaf kita, insya Allah ya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bahas sedikit tentang wakaf ya. Apa itu wakaf? Ya dalam pengertiannya ya dirangkum oleh para ulama bahwa wakaf itu artinya kita menyerahkan sebagian saja ya, sebagian dari harta kita untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam waktu tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu, seperti wakaf berjangka bisa seperti itu gitu ya, menyewa rumah kita dipakai untuk sekian waktu kemudian dipakai buat tahfidz Quran, itu juga bisa gitu ya, sesuai dengan kepentingannya. Untuk apa? Untuk ibadah dan untuk kemaslahatan umat ya menurut syariat. Nah, wakaf artinya kita menyerahkan harta kita yang itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala
untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, itu yang disebut dengan wakaf ya, untuk kepentingan umat. Nah, yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa itu ada rukun ya. Jadi kalau kita sedekah biasa itu berbeda dengan wakaf ya. Kita sedekah biasa memberi makan orang selesai ya, dapat pahala kebaikan pada saat dia memakan sedekah kita tersebut. Ya, umpama sedekah Jumat gitu ya, yang kita menyiapkan makan buat para duafa ataupun siapa saja gitu ya. Nah, itu disebut dengan sedekah. Tetapi kalau wakaf ya, wakaf itu ada rukun. Yang pertama adalah namanya muwakif atau wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua ada namanya mauquf, harta yang diwakafkannya apa gitu ya, bisa dalam bentuk barang, tanah, ya bangunan ataupun uang ya. Kemudian ada namanya mauquf alaih. Nah, dia harus menyebutkan gitu ya bahwa yang akan menerima wakafnya ini siapa gitu ya, untuk apa, untuk keperluan apa ya, apakah untuk pendidikan ya, ataukah untuk masjid, apakah untuk air sumur gitu ya, ataukah untuk perkebunan. Nah, nanti disebutkan ataukah kemaslahatannya untuk diserahkan buat duafa dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada namanya nazir wakaf. Nazir wakaf adalah sebuah lembaga ya yang mengelola dari harta wakaf tersebut ya. Kemudian ada namanya yang penting juga adalah ikrar wakaf. Kenapa? Ada yang namanya sirot ya, sebuah pernyataan ya, mengungkapkan bahwa harta yang dia berikan itu ya dinyatakan bahwa ini untuk diwakafkan. Nah, jadi baik boleh dengan tulisan bisa ya, dengan ucapan juga bisa ya, ataupun dengan isyarat atau ya dengan tulisan dan dengan lisan ya, dia ucapkan bahwa dia mewakafkan apa yang dia berikan itu untuk kepentingan pendidikan umpama, atau untuk masjid, atau mungkin untuk wakaf produktif dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya rukun wakaf. Oke. Untuk itu ya, kita perlu sedikit sama-sama mengambil sebuah pelajaran dari sejarah Rasulullah gitu ya. Rasulullah SAW ya, ketika beliau datang ke kota Madinah ya, Rasulullah SAW membangun dua masjid, yaitu Masjid Quba ya dan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini ya adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang awalnya Rasulullah membeli tanah ya dari dua anak yatim, kemudian Rasulullah membangun masjid bersama para sahabat. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Pada waktu itu Rasulullah SAW mencontohkan gitu ya, untuk apa? Berwakaf ya, berwakaf tanah dan masjid. Ya, kemudian kan kita dengar ceritanya para sahabat Rasulullah yang tinggal di dekat Masjid Nabawi mewakafkan tanah-tanah mereka, ya mewakafkan rumah mereka, ya untuk apa? Untuk memperluas bangunan Masjid Nabawi. Nah, ya sampai hari ini kita kebayang ya, bahwa betapa besar tuh pahala orang-orang yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan rumahnya, mewakafkan lokasi di mana Masjid Nabawi itu dibangun. Karena setiap tahun gitu ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa berangkat kembali ke tanah suci, ya. Sholat di sini adalah sholat mendapatkan pahala 1000 kali dibanding kita sholat di masjid lain. Kebayang ya, pahalanya itu luar biasa banget, gitu ya. Nah, inilah keutamaan berwakaf ya. Kemudian juga Masjid Quba ini juga dibangun di atas tanah ya wakaf ya. Karena wakaf tanah masjid yang Masjid Quba ini dulunya juga tempat penjemuran kurma gitu ya. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun dengan wakaf juga. Ini luar biasa sekali. Nah, sholat di Masjid Quba fadilahnya ya seperti kita sholat seperti mendapatkan fadilah umroh ya. Jadi kalau kita sengaja datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat, kita mendapatkan keutamaan seperti melaksanakan ibadah umroh. Ini contoh ya, dua masjid yang dibangun dengan wakaf. Nah, cerita lainnya yaitu cerita Umar bin Khattab. Ya, suatu ketika juga Umar pernah datang kepada Rasulullah SAW ya, menceritakan tentang dia punya kebun ya, kebun kurma yang di Khaybar ya. Kemudian apa yang diminta pada Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah menyampaikan kepada dia ya, pokoknya tanah itu ditahan, hasilnya engkau sedekahkan, ya engkau wakafkan. Ya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Jadi di sini ada pelajaran penting gitu ya, bahwa wakaf perkebunan itu sudah dicontohkan di zaman Rasulullah SAW berupa wakafnya Umar bin Khattab gitu ya. Nah, ini juga menarik ya, selalu menarik diceritakan kisah wakaf sumurnya Utsman bin Affan ya, yang terkenal dengan namanya Sumur Raumah gitu ya, Sumur Raumah yang ada di Madinah, yang mana pada waktu itu penduduk Madinah kekurangan air ya, dan Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang bisa membebaskan sumur Roma tersebut, karena pada waktu itu satu-satunya sumur yang airnya banyak gitu ya adalah sumur Roma milik orang Yahudi ini ya. Kemudian Utsman ya bernego dengan orang Yahudi tersebut, akhirnya ingin membeli sumur tersebut ya, karena motivasi Rasulullah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Nah, awalnya orang Yahudi ini kan nggak mau jual tuh sumur gitu ya. Akhirnya Utsman tetap ya ingin membeli sumur itu dengan separuh gitu ya. Artinya bagaimana? Ya artinya jatah Utsman sehari, jatah orang Yahudi itu sehari, sehingga orang Yahudi itu juga tetap bisa menjual airnya. Tetapi Utsman cerdas ya. Pada waktu hari di mana itu adalah milik Utsman, ya dia wakafkan air sumur itu. Dia persilakan kepada penduduk Madinah untuk mengambil air ya untuk kebutuhan mereka di hari berikutnya juga. Yang akhirnya di hari berikutnya tidak ada yang membeli air milik orang Yahudi tersebut gitu ya. Nah, lama-lama ya orang Yahudi ini datang kepada Utsman untuk minta dibeli semua sumurnya. Nah, menariknya adalah ya di dekat sumur Utsman bin Affan itu kalau di Madinah di daerah namanya Sultanah gitu ya dekat situ, ya dekat Masjid Kuba juga sebenarnya. Eh, ditumbuhi kebun-kebun kurma ya ditumbuhi pohon-pohon kurma sampai hari ini ya sampai hari ini kebun kurma Utsman bin Affan itu masih berbuah gitu ya masih berbuah masih menghasilkan ya dan hasil dari wakafnya Utsman ini ya sampai hari ini mengalir luar biasa. Kebayang kita ya gimana kalau 1400 tahun yang lalu nih mewakafkan tanah yang ada sumurnya tersebut kemudian di atasnya itu ada kebun-kebun kurma ya yang masih menghasilkan hasilnya diberikan untuk kaum duafa ya. Ini luar biasa sekali. Nah, pada zaman Khilafah Umayyah juga ya, pada waktu itu sudah ada rumah sakit gratis ya, rumah sakit gratis dari wakaf. Ya, menarik pada waktu itu rumah sakit nggak mahal gitu ya, bahkan gratis. Kalau sekarang kita ngeri gitu ya, rumah sakit ada sebuah lelucon itu yang lebih mengerikan itu bukan kamar jenazah gitu ya, tetapi ruang ruang kasir gitu ya. Jadi lebih menakutkan karena bayarannya lebih mahal. Nah, maka eh, apa namanya? Pada waktu zaman Khilafah Umayyah ya, itu sudah ada rumah sakit yang gratis dari mana? Dari wakaf. Nah, dan hari ini kita bersyukur juga ya, di antaranya ada lembaga Nazir Wakaf juga, Domain Duafa itu sudah beberapa rumah sakit ya, kalau nggak salah sudah ada 4 atau 5 ya, rumah sakit gratis ya yang memang dibangun untuk kaum duafa ya orang-orang yang membutuhkan pertolongan bisa berobat gratis tanpa harus membayar ya. Dari mana? Dari wakaf. Nah, berikutnya juga ini adalah wakaf ya Al-Azhar ya. Yang awal itu adalah Masjid Jami Al-Azhar kemudian diwakafkan ya di pada waktu dinasti Fatimiyah sampai hari ini luar biasa ya sudah 1100 tahun ya lebih ya. Kebayang gimana wakaf pendidikan ini gitu ya. Wakaf pendidikan dan dakwah ini orang-orang yang dulu berwakaf ke sana ya, sampai hari ini kan mahasiswa yang kuliah pun gratis gitu ya. Dari mana biayanya? Yaitu dari wakaf. Ya, dari wakaf. Maka pahalanya tuh abadi banget gitu. 1000 tahun masih kebagian pahala, masih mendapatkan pahala ya. Walaupun orangnya sudah lama meninggal di alam kubur. Maka wakaf ini luar biasa banget gitu ya. Kemudian juga ini Raja Abdul Aziz ya. Kita tahu ada tanah dekat Masjidil Haram, yaitu milik raja gitu ya, yang mana anaknya ya membangunkan hotel ya, bukan membangun hotel sebenarnya, menyewakan tanahnya itu untuk dibangun hotel ya, hotel Abrajul Bait atau sering kita kenal dengan nama Tower Zamzam gitu ya, dan itu kan adalah wakaf ya. Keuntungannya itu untuk membiayai ya operasional Masjidil Haram ya, jadi untuk apapun kebutuhannya, baik untuk menggaji security atau orang yang membersih Zamzam dan seterusnya, ya itu dibiayai dari wakaf Tower Zamzam ini. Itu luar biasa banget gitu ya pahalanya. Nah, ada yang menarik juga nih, Syekh Buga. Ya, kita tahu Syekh Buga ya adalah seorang asal Aceh ya yang bernama Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang berangkat ke Mekah pada waktu itu ya dan dia tinggal di Mekah ya orang apa namanya saudagar gitu ya dia membeli tanah di dekat Masjidil Haram awalnya ya. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh pemerintah Arab Saudi ya dan Syekh Buga ini tanahnya diberikan ke tempat yang agak lumayan jauh sebenarnya tapi tetap dekat dari Masjidil Haram. Nah, tanah ini ya itu disewa ya. Disewa oleh hotel-hotel ya. Ada Syekh Buga ini punya kalau nggak salah ya punya 5 sampai 7 ya baik hotel maupun apartemen ya. Yang mana dia punya wasiat wakaf. Nah, ini menarik ya. Di bagian foto ini ya di bagian belakangnya ini itu ada wasiat wakafnya. Dalam wasiat wakafnya Syekh Buga ini ya, dia menentukan mauquf alainya. Ya, siapa yang menerima manfaat wakafnya? Disebutkan di sana ya itu adalah orang asal Aceh ya, termasuk pelajar asal Asia ya. Itu yang datang ke Mekah belajar di Mekah itu dapat uang juga dari wakafnya Syekh Buga ini. Nah, orang asal Aceh tersebut ya yang dalam wasiat wakafnya Syekh Buga ini berhak menerima
uang dari hasil keuntungan pengelolaan wakaf Syekh Buga ini. Maka kita tahu ya setiap tahun jamaah haji asal Indonesia yang khususnya asal Aceh itu dapat uang sekitar 1.200 real per orang. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 4 jutaan ya, bahkan sampai 5 juta. Ya. Nah, itu dananya ya sampai hari ini itu sudah lebih dari 5 triliun ya yang diwakafkan dari keuntungan menyewa hotel tersebut dan diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa banget. Nah, di Indonesia juga ya ada namanya Monas ya. Itu wakaf dari Teku Markam ya. 28 kilo emasnya itu wakaf gitu ya. Kemudian juga sebagian tanah ya untuk Istora Senayan itu adalah wakaf dari Pak Hartono namanya gitu ya. Kemudian juga gedung MPR DPR gitu ya. Itu juga wakaf sebagian tanahnya adalah dari pendiri Pondok Pesantren Darun Najah. Artinya apa? Indonesia juga ya ini dibangun dengan wakaf. Itu luar biasa banget. Nah, pertanyaannya buat kita semua, ya, adakah keinginan kita di hati kita, ya, ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena fadilah wakaf ini kan luar biasa sekali ya. Dampak pengaruhnya ya itu bisa membuat orang-orang yang membutuhkan terbantu. Betapa banyak doa-doa yang sampai ke kita gitu ya. Kemudian juga pahala yang terus mengalir abadi ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Pertanyaannya buat kita bersama adalah pengen nggak kita ya punya keutamaan wakaf ya. Ya, saya yakin kita semua sebagai orang beriman gitu ya ada keinginan untuk pengen punya wakaf, bahkan sebesar-besarnya punya wakaf. Kalau ada uangnya kan begitu. Nah, kalau kita hari ini ya di rekening kita, di deposito kita ada uang, mau nggak kalau hari ini kita wakafin ya, kita wakafin 500 juta untuk dakwah dan pendidikan ya. Kalau langsung hari ini, ya saya nggak yakin gitu ya. Kita mau mengeluarkan uang 500 juta itu. Ya, mikirnya panjang gitu ya. Mungkin buat kebutuhan lain, buat bisnis, ya buat pengembangan properti, atau mungkin buat kebutuhan persiapan haji atau persiapan sekolah anak dan seterusnya. Ya, jarang banget orang-orang yang punya kelebihan harta, ya yang mau langsung berinfak berwakaf 500 juta, 1 miliar, ya 10 miliar, ya bahkan 100 juta aja masih banyak yang berat. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita pengen berwakaf 500 juta, ya dan dananya belum ada hari ini, ya tapi ada keinginan untuk itu, ya artinya kita harus nabung dulu, ya kita tabung dulu. Nah, tapi masalah nabung ini, yakin nggak kita dengan menabung ini kita bisa berwakaf 500 juta, gitu ya? Nah, contoh yang pertama nih begini. Kalau kita cara pertama nabung manual lah, ya sederhana begini. Kita mampu menyisihkan anggaplah ya contoh 1 juta sebulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Di bulan keberapa terkumpul 500 juta? Ya. Ya, tentunya di bulan ke-500 ya. Artinya 500 bulan itu 500 juta itu 41 tahun 6 bulan. Ya, kalau kita mau berwakaf 1 miliar, nah coba kita hitung-hitung dulu ya. Kalau kita bisa menyisihkan 1 juta sebulan untuk berwakaf 1 miliar, berarti kita butuh waktu 83 tahun. Ya. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Ada nggak harapan kita hidup selama itu? Kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir mungkin usia udah 50 tahun. Ya, ditambah 40 tahun lagi, 91 tahun. Ya, kayaknya mustahil lah. Ya, belum tentu juga uang itu terkumpul, kemudian usia kita panjang. Ya, untuk kita bisa berwakaf dalam jumlah besar. Kenapa harus dalam jumlah besar? Ya, manfaatnya bisa lebih banyak. Ya, dan kita bisa berwakaf sekeluarga. Ya, dengan niat sekeluarga. 1 miliar umpama. Untuk orang tua 100 juta, untuk mertua 100 juta, untuk anak 100 juta, dan seterusnya kita bisa berwakaf dalam jumlah maksimal. Nah, bila kita tidak bisa berwakaf, ya mengumpulkan dana itu yang nunggu bertahun-tahun, maka ada sebuah program yang namanya Repro Syariah. Ya. Dengan ini disebut dengan namanya cara kuantum. Nah, maka malam ini tema kita kuantum wakaf. Melipat gandakan wakaf dengan cara yang sederhana dan mudah. Ya, ada programnya. Ya, ada namanya program wakaf. Ya, melalui program kuantum ini ada nama program namanya Repro Syariah. Nama programnya. Ya, kita ikut berwakaf menyisihkan 1 juta sebulan. Ya, nah setelah kita ikut program ini, ya kita bisa langsung melakukan yang namanya ikrar wakaf. Ya, atau janji wakaf. Ya, dengan memilih siapa nazir wakaf yang mau kita amanahkan untuk mengelola wakaf kita nantinya. Ya, maka di sini ada beberapa pilihan, yaitu Al-Azhar, ya Dompet Duafa, Rumah Wakaf, I-Wakaf, ya Wakaf Mandiri, Wakaf Ikadi, Wakaf Kampung Mafiro, dan Wakaf Yakesmah. Nah, ini beberapa nazir wakaf yang bisa kita
lakukan ikrar wakaf, janji wakaf kepada lembaga ini ya sesuai dengan niat wakaf kita berapa ya. Nah, bulan kedua kita ikut membayar iurannya ya, iuran tabarruknya. Ya, bulan ketiga juga kita lakukan seandainya nih, ya baru berjalan 4 bulan. Seandainya kita kan nggak tahu usia kita ya. Tiba-tiba meninggal dunia. Nah, maka ketika meninggal dunia pun ya karena kita ikut program wakaf yang 500 juta ya, kita tetap bisa berwakaf senilai 500 juta. Ya. Nah, uang 500 juta ini ya ini dihimpun dari yang namanya program kuantum wakaf ya dengan dana tabaruk dari kita bersama. Nah, dana nih yang kita tadi ikrarkan ya, ini bisa langsung ya dikelola ya oleh nazir yang kita tunjuk. Kalau kita menunjuk nazirnya ada 2 boleh ya, ada 3 boleh ya, atau 1 nazir boleh ya. Nah, ini program wakafnya. Ya, jadi seperti kalau kita mau amanahkan wakaf kita ke dompet duafa, dalam ikrar wakaf kita tulis, kita tentukan nanti ikrar wakafnya ini buat dompet duafa. Nanti dibangunkan apa? Dibangunkan rumah sakit. Sehingga rumah sakit gratis ini bermanfaat selagi orang berobat terus di sini ya, kita kebagian pahalanya. Atau wakaf buat pendidikan di Al-Azhar ya, atau mungkin wakaf mobil jenazah ya, atau wakaf Al-Qur'an juga bisa ya. Atau wakaf berikutnya ya, wakaf untuk wakaf produktif perkebunan atau air bersih atau wakaf sekolah. Ini kita bisa tentukan berupa nazirnya yaitu rumah wakaf ya. Atau wakaf sumur meneladani Utsman bin Affan ya, atau wakaf klinik ini ada juga ya. Kita bisa pilih nanti nazir wakafnya yaitu iwakaf atau inisiatif wakaf gitu. Ini kerjasama sama kita. Nah, kalau pengen bangun masjid khusus buat masjid ya di kota-kota atau di daerah-daerah di Indonesia, kita bisa nanti pilih nazir wakafnya yaitu IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Ya, kita bisa membangun masjid dengan dana wakaf kita tersebut gitu ya. Nah, atau wakaf perguruan tinggi ya KESMA ya, atau wakaf rumah tahfidz bisa juga ya, dan wakaf produktif. Kemudian buat anak yatim, ada lembaga khusus yang memang untuk kemandirian anak yatim, yaitu ya disebut dengan wakaf mandiri atau wakaf yatim mandiri. Ya, di sini untuk khusus anak yatim. Nah, atau wakaf ke kampung Maghfirah. Nah, ini juga karena banyak jamaah Maghfirah yang saya undang malam ini, saya juga mempromosikan, mengajak untuk kita bisa berwakaf ke kampung Maghfirah. Nah, kampung Maghfirah ini ya didirikan oleh Ustaz Ahmad Hatta ya tahun 2016 ya. Kemudian tempat Kampung Maghfirah ini ya ada di Bogor, di Caringin. Ini pendidikannya gratis Bapak Ibu, ya gratis untuk mahasiswa-mahasiswa ini semuanya ya, biaya makannya, biaya tempat tinggalnya, biaya kuliahnya ini gratis. Ustadz Hatta gratiskan. Ya tujuannya apa? Ustadz Hatta ingin mencetak para guru-guru ya, para dai-dai, para ulama yang punya tugas besar ke depannya. Apa yang selalu Ustadz Hatta sampaikan bahwa akan mengajari anak cucu kita. Ya kalau hari ini kita bisa belajar sama Ustadz Hatta, kita bisa belajar sama guru-guru kita yang ada hari ini, ya nanti kita nggak tahu anak cucu kita mau belajar Islam sama siapa, mau belajar sholat sama siapa, mau belajar ngaji sama siapa. Nah maka generasi ini disiapkan. Ya Ustadz Hatta menyiapkan generasi ini, ya mendidik mereka, ya mendatangkan guru-guru dari Timur Tengah, dari Madinah, dari Syria itu, ya ini yang mungkin yang belum ke Kampung Maghfirah nanti boleh kita ajak ke Kampung Maghfirah. Ini tempatnya indah sekali, ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita wakaf di Kampung Maghfirah? Ya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita ingin punya pahala yang kekal abadi, ya, yang berkah kehidupan kita. Karena kenapa? Ustadz Hatta juga mendirikan yang namanya Milbos, ya, yaitu sekolah untuk anak-anak tamat SD, gitu ya. Nanti juga akan ada SMP-nya, gitu ya. Dan ini juga internasional, alumni ini bisa dikirim langsung ke Madinah nantinya ke depan, gitu ya. Nah, ini rencana program Ustadz Hatta, gitu ya. Jadi tahun 2030 nanti akan menjadi universitas ya, pendidikan Islam Maghfirah. Kemudian juga madrasah aliyahnya akan yang putri akan berdiri tahun 2025. Ini tahap-tahapan rencana program Ustadz Ahmad Hatta gitu ya. Kemudian nah ini ya, kita perlu mempersiapkan ya dana wakaf ini untuk apa? Untuk mensupport rencana program Ustadz Hatta yaitu mendirikan Milbos di seluruh tanah air. Kenapa? Ya, sehingga anak didik tadi, ya guru-guru tadi, ini kan dari seluruh Indonesia, Ustadz Hatta datangkan, gitu ya. Mereka akan kembali, ya mereka akan kembali mengajar di tempat mereka masing-masing, ya membawa pelajaran yang telah mereka dapatkan, ya yang telah dididik Ustadz Hatta bersama dosen-dosen yang ada, gitu ya. Dan ini akan didirikan sekolah-sekolah di sana. Nah, maka program wakaf yang kita himpun inilah akan mensupport ya rencana program Maghfirah ke depannya. Ini contohnya jamaah Maghfirah juga di Bu Sari ya.
sudah berwakaf wasiat ya kepada Kampung Mafirah melalui Ustadz Hatta. Ini juga ada Ibu Mira gitu ya. Kemudian juga ada Pak Kasmen, ya Pak Kasmen mungkin Pak Ibu tahu yang jamaah haji 2013 gitu ya. Nih Pak Kasmen juga sudah berwasiat wakaf ke Kampung Mafirah. Kemudian ada Ibu Hilda juga, ya Ibu Hilda jamaah Mafirah juga. Ini rata-rata jamaah Mafirah yang memang berwakaf ke Kampung Mafirah. Ini Pak Nazar jamaah haji 2012 ya. Kemudian juga ini ada Pak Daniarso ya dan Ibu Sri Cahyarini gitu ya. Ini juga jamaah 2016 ya. Kalau hari ini ada yang hadir, ini juga ada dari di luar Mafiro ya. Ibu Rika juga berwakafnya ke Kampung Mafiro, Ibu Yayang juga, Pak Midi juga gitu ya. Ada Pak Aang juga ya. Kemudian juga Pak Novel juga menyerahkan wakafnya ke Kampung. Nah ini Ibu Liza malam ini, insya Allah kita akan beri kesempatan untuk sharing ya, Bu Liza ya. Juga menyerahkan wakafnya ke Kampung Mafiro. Ada Ibu Ratna Dewi ya, Ratna Komala Dewi juga malam ini kita akan dengar sharingnya kenapa berwakafnya ke Kampung Mafiro ya. Ada Mbak Afi, kemudian ada banyak sekali ya. Ika juga. Nah, kita dengarkan sedikit sebelum Bu Liza memberikan testimoninya ya. Kita dengarkan sedikit ini ikrar wakafnya Ibu Liza di Kampung Mafiro kemarin tanggal 26. Saya jadi terharu. Dengan harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang mendatangi di bawah ini, nama Liza Deswita, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Desember 1999, alamat Villa Mutiara Cibubur 2, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh yayasan yang ditunjuk oleh wakaf wasiat saya kepada nama yayasan Mafirah Bina Umum, alamat kantor perkantoran Nazir. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dan dakwah yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya kira-kira seperti itu ikrar wakafnya. Sekarang saya minta Ibu Liza ya, Ibu Liza untuk testimoni sedikit ya. Kenapa Bu Liza berwakaf, kemudian alasannya kenapa ke Kampung Mafiro gitu ya. Nanti setelah Bu Liza saya lanjut sedikit materinya, kemudian baru setelah itu nanti saya akan minta Ibu Ratna Komala Dewi ya untuk juga memberikan testimoni. Silakan Ibu Liza untuk memberikan sharing buat kita semua. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua. Saya Bu Liza yang disebut tadi itu memang suasana kemarin itu cukup haru biru ya. Karena saya itu kan memang berniat berwakaf itu untuk kedua orang tua saya itu sudah lama gitu. Jadi terbayang suasana kemarin itu membuat saya jadi sangat terharu sekali gitu. Apalagi pada kesempatan itu saya memang baru melihat betul suasana Kampung Mafiro itu berubah sekali. Ketika sebelumnya saya pernah melihat berkunjung juga kan suasananya masih belum ada masjid dan fasilitas lainnya gitu. Jadi saya tuh memang sangat takjub juga ya kemarin ya perkembangan Kampung Mafiro itu. Ya alhamdulillah awalnya saya memang belum mengerti Ustadz apa sih dan belum paham betul apa itu kuantum wakaf gitu. Kemudian Ustadz Zul mengundang saya mengikuti Zoominar itu dan baru saya paham dan mengerti sedikit tentang kuantum wakaf itu gitu.
Jadi memang, sudah lama saya berniat untuk mewakafkan, sebagian, apa yang saya miliki itu untuk kedua orang tua saya. Cuma memang saya belum mengerti, ke saya menyalurkannya gitu dan bagaimana caranya gitu, mekanismenya bagaimana saya belum paham betul gitu. Jadi saya hanya, apa, membaca dan melihat, apa, informasi yang saya dapat di mana-mana gitu. Nah, kemudian Ustadz, mengajak saya untuk ikut, seminar itu baru saya bisa, apa, memahami sedikit banyak bahwa wakaf itu ternyata mudah gitu dan, diberi kesempatan oleh siapapun yang berniat wakaf gitu. Jadi kemarin itu saya memang, apa, ya sangat ini ya, bangga dan bahagia juga gitu bisa melihat, generasi santri-santrinya itu sangat, santun gitu dan mereka itu kelihatan betul mereka berniat untuk belajar sungguh-sungguh gitu, apalagi dengan fasilitas yang memang, bagus sekali gitu untuk ukuran pesantren kalau menurut saya gitu. Jadi itu membuat saya semangat untuk saya mewakafkan, apa, mengikuti wakaf itu gitu. Dan alhamdulillah, saya bisa bertemu, kami gitu sekeluarga bisa, bertemu dengan Ustadz Hatta dan mendengarkan tausiahnya juga yang, sangat memberikan inspirasi atau mengingatkan kita gitu tentang, akhirat itu bagaimana nantinya gitu, seperti yang Ustadz Zul sampaikan gitu. Jadi, buat saya itu, momentum yang sangat, berkesan dan saya sangat, apa, senang gitu anak-anak saya juga jadi mereka bisa mempelajari sedikit banyak, cara berwakaf itu bagaimana gitu. Dan itu pengalaman yang memang nggak bisa saya dapatkan dari mana-mana gitu. Jadi saya bersyukur kemarin itu diundang oleh Ustadz untuk hadir untuk, apa, penyerahan, surat wakaf itu kepada kami gitu. Dan memang suasananya itu membuat saya tuh terharu banget gitu. Mungkin itu yang bisa saya bagi atau sharing di kesempatan ini Ustadz. Mudah-mudahan sih saya insya Allah kalau ke depannya, saya pengen juga berwakaf di mana-mana kalau memang memungkinkan gitu, kalau ada rezeki gitu. Insya Allah gitu. Mungkin itu aja Ustadz, Baik, pandangan saya atau, alhamdulillah. sharing saya kemarin. Terima kasih Bu Liza ya sudah Ya Ustadz. sharing hari ini buat kita. Saya mau lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi Ya, eh, bentar, saya mau lanjutkan sedikit materi saya sebelum nanti kita Bapak Ibu stay sebentar ya karena ada hal penting yang mau saya sampaikan. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan satu sharing lagi ya dari Ibu Ratna Komala Dewi setelah saya sampaikan tambahan materi berikut gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masih agak bingung tentang kuantum wakaf itu seperti apa ya, karena mungkin masih banyak yang bertanya-tanya seperti apa. Jadi gini ya, kenapa sih kita merencanakan wakaf ya? Wakaf itu kan perlu direncanakan gitu ya, merencanakan wakaf dengan cara kuantum gitu ya. Nah yang pertama begini ya, dengan punya program ini kita menjadi tenang dan tawakal. Kenapa tenang ya? Karena kita sudah punya perencanaan wakaf. Ya, kita sudah punya perencanaan wakaf yang satu hari nanti wakaf kita ini akan ya dikelola oleh nazir yang kita tunjuk. Gitu ya. Jadi dalam beribadah, dalam bekerja, kita insya Allah hati kita damai ya gitu ya. Artinya kalau kapanpun Allah panggil kita, nah paling nggak kita sudah ada satu nilai wakaf tuh di sana. Berapa yang kita mau siapin terserah Bapak Ibu ya, sanggupnya berapa. Ikut program wakaf yang 1 miliar bisa, ikut program wakaf 10 miliar bisa. Ya bahkan ada ya salah seorang itu ikut program wakaf yang 350 miliar. Bisa, bisa banget gitu ya. Tinggal kita ikutkan aja programnya seperti apa nanti kita hitungkan gitu ya. Kemudian yang kedua ini ringan dan optimal. Kenapa? Ya, kita bisa ikut program wakaf yang 10.000 per orang per hari. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Kita bisa cicil juga program wakaf kita ya, tapi nilai wakafnya itu bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa punya perencanaan wakaf yang optimal ya. Nah, yang ketiga ada disebut dengan ta'awun dan berjamaah. Kenapa? Dengan program ini kita bisa saling tolong-menolong sesama peserta ya, dengan dana tabaruk yang kita himpun. Dan niatnya pahala kita bisa kita niatkan untuk orang tua ya, atau untuk almarhum siapa aja yang sudah meninggal dunia ya. Jadi kita bisa berwakaf ya, dari sekarang kita niatkan untuk siapa aja.
Nah, yang keempat berkah dan amanah ya, amanah dan berkah. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya nazir wakaf yang kita tunjuk itu. Ya, artinya yang akan mengelola wakaf kita nanti dan kita tahu programnya buat apa. Ya, buat masjid, buat pesantren, buat rumah sakit, buat sumur, ya pilihannya banyak gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa punya pahala yang mengalir abadi. Yang kelima, ini adalah program yang juga merupakan bentuk cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya, kenapa? Kalau kita berwakaf atas nama mereka, ya mudah-mudahan kita nanti di surga bisa bersama-sama. Kenapa? Karena semua kebagian pahala wakaf. Ya, dan program ini juga menariknya adalah ya bisa meninggalkan warisan buat ahli waris. Ya, seperti Bu Liza juga selain punya wakaf, dia juga warisan juga termasuk Bu Ratna nanti ya juga akan cerita gitu ya berapa warisan yang juga disiapkan dengan program ini. Nah, ini contoh sederhana, ini usia saya lah kira-kira seperti itu ya. Kalau dengan menyisihkan 1 juta sebulan, itu ada nilai 1 miliar. Nah, ini saya bagi dua nih, gitu ya. Sederhananya saya bagi dua. Saya wakafkan 450 juta, ya, kemudian 550 jutanya saya buat warisan buat keluarga saya. Kenapa dibuat pola begini? Karena memang suatu ketika kan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah minta izin kepada Rasulullah untuk mewakafkan semua hartanya, tapi kan Rasulullah menolak, ya nggak bisa. Ya setengah juga nggak diperbolehkan, 2/3 nggak diperbolehkan. Akhirnya juga ya sepertiga baru dipersilakan. Kenapa? Rasulullah menyampaikan engkau tinggalkan ahli warismu itu berkecukupan, itu lebih baik daripada saat nanti mereka menjadi beban orang lain, meminta-minta pada orang lain. Nah, jadi program ini mempersiapkan dua hal, yaitu wakaf dan juga warisan. Dengan berwakaf kita bisa punya amal jariah di alam kubur kita, ya, dan ahli waris kita juga akan terus bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya begini, kalau kita mengikut program wakaf, ya, yang pertama kita tentukan dulu siapa orang-orang dari keluarga kita yang ingin kita ikut sertakan, ya, mendapatkan pahala jariahnya. Ya, kita sebutkan orang tua kita, mertua kita, pasangan kita, anak, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita hitung nikmat Allah, ya. Selama ini Allah kasih nikmat kita banyak banget pastinya ya, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat kesehatan, nikmat kendaraan, nikmat aset, ya itu banyak banget. Nah, kita hitung berapa sih dari nikmat yang Allah kasih itu yang pantas kita kasih ya buat Allah kembali. Kita kembalikan buat Allah, buat umat ya. Kita kembalikan kepada Allah untuk bermanfaat buat umat. Berapa yang pantas? Kalau nikmat yang Allah kasih selama ini begitu besar ya ratusan juta miliaran bahkan saya yakin gitu ya. Masa iya kita mau berwakaf 1 juta sebulan, 3 juta sebulan itu berat gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan kita ya. Kalau kita bisa mewakafkan ya sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya itulah sebenarnya harta yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berat seandainya ikut program ini ya, kita hitung-hitung per orang umpama berapa? 30.000 gitu ya, dikali 10 orang, 300.000 dikali sebulan ya, mungkin sekitar 6 juta mungkin kita keluarin berat. Nah, jadi inilah kita perlu menghitung kembali gitu ya. Pantaskah kita ya berwakaf 1 juta ya, menyisihkan 1 juta untuk bisa berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berat gitu ya, padahal nikmat Allah sudah Allah kasih banyak banget gitu ya. Ini mungkin renungan buat saya ya dan buat kita mungkin yang hadir. Pantaskah kita untuk akhirat kita hitung-hitungan ya, padahal untuk nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil kendaraan ya kita rela ya 10 juta sebulan ya 15 juta sebulan, tetapi nyicil buat wakaf kita 1 juta per bulan berat ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kenapa? Karena memang itu ada ayatnya. Nah, Ustaz Hatta kemarin menyampaikan nih ayatnya ya. Bahwa memang kita ini ya ketika mau berwakaf itu ya itu digoda setan, menakut-nakuti. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan ya. Jadi janganlah berwakaf, janganlah berinfak, janganlah bersedekah. Nanti kenapa? Ya, nanti kamu kurang, nanti anak kamu gimana, nanti sekolahnya gimana, nanti buat cicilannya gimana dan seterusnya. Itu ditakut-takuti kita sehingga kita nggak jadi ya untuk mengeluarkan harta kita untuk kita mencicil wakaf kita ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, ya minimal kita niat dulu bersama-sama dalam hati kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini bismillahirrahmanirrahim saya niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Umar bin Khattab ya, suatu ketika dia pernah datang kepada Rasulullah dengan 10 sahabat. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia? Ya.
Kata Rasulullah apa katanya? Ya, akramuhum ya aktsaruhum dzikrul maut ya, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling mulia dan paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian, wasyaddu isti'dadan lahu, yang paling mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Salah satunya dengan cara menyiapkan amal jariah berupa wakaf. Nah, ini ada Ibu Tia gitu ya. Cuma 30.000 per hari bisa berwakaf 500 juta. Jadi wakaf kita ini nilainya besar Bapak Ibu ya, bukan cuma angka 30.000-nya tetapi program wakafnya itu loh. Ya, ada yang bisa ikut program wakaf 1 miliar. Bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal nanti kita bantu. Ibu Bapak mau ikut program wakaf yang berapa? Ya. Ini juga Pak Yoga ikut program wakaf yang 1 miliar. Kemudian juga ini Ibu Kaswara ikut program wakaf buat keluarganya yang 2 miliar. Gitu ya. Kemudian ini ada yang Maulvi masih 21 tahun tapi bisa ikut program wakaf yang 750 juta. Bisa ya. Aditya ya wakafnya 1 miliar untuk orang tuanya. Usia baru 23 tahun. Ya, ini Pak Mardianto ya berwakaf 5 miliar, ya iuran tabaruknya 4 juta sebulan, ya nilai wakafnya 5 miliar, anggota DPR ini ya. Nah, ya selanjutnya udah kita minta Bu Ratna, tapi sebelumnya saya ingin mencetel sedikit videonya Bu Dr. Ratna ya. Setelah ini Bu Dr. Ratna saya minta untuk memberikan testimoninya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Hatta, Ustaz Zul, saya bacakan surat pernyataan ikrar janji wakaf wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda di bawah ini nama Dr. Hajar Ratna Pamela Dewi, spesialis kulit dan kelamin, magister kesehatan, disebut sebagai pihak kedua atau nazir. Demikian saat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa daya paksa dari pihak manapun untuk menjadikan amal jariah saya, suami dan anak-anak saya, serta diniatkan manfaatnya untuk almarhum bapak saya, Dr. Haji Wijaya Ali Barsah, sarjana ekonomi bin Hadir Ali Barsah, kemudian untuk almarhum bapak saya, Hajar Ratna Pumirati di Padan Surat-Surat Sadikusuma, untuk almarhum saya, Dr. Yanas Haji Soekarji bin Soekarman, untuk menjadikan amal jariah wakaf almarhum saya, Haji bin Rukmini bin Jihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dari wakaf ini serta bermanfaat untuk tujuan pendidikan dan dakwah yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kira-kira seperti itu ya ikrar wakafnya. Bapak Ibu bisa mengikrar wakafkan atas nama orang-orang yang kita cintai. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa bareng-bareng punya pahala jariah ya, dan bisa bareng-bareng mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bu Dr. Ratna saya persilakan ya untuk memberikan sharing buat kita semua, ceritakan tentang ikrar wakaf kemarin dan kenapa berwakaf ke Kampung Maghfirah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dengan Dr. Hajar Ratna Pamela Dewi, spesialis kulit dan kelamin, magister kesehatan FISDV. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi kenapa alasannya saya ikut wakaf kuantum ini. Ya, alhamdulillah saya kan ikut Jamaah Maghfirah itu tahun 2014 ya, bersama Ustadz Zul dan Ustadz Hatta juga, dan bersama Bu Lisa juga, salah satu sahabat saya di jemaah ya di Maghfirah. Nah, kita selalu mengadakan terus komunikasi, berkesinambungan kalau misalnya ada program-program baru, itu selalu diberitahu ya dari Ustadz Zul. Kita ada grupnya sendiri. Nah, pada suatu saat memang pas saat pandemi COVID-19 ini ada program ini gitu, dan saya sebagai dokter juga alhamdulillah juga mempunyai penghasilan sendiri. Jadi saya melihat dari program yang Ustadz Zul sampaikan itu ya tentang kuantum wakaf ini sangat menarik, karena saya memang kepingin sih punya cita-cita gitu ya, bisa membuat suatu masjid atau membuat suatu sekolah gitu. Namun kan mungkin dengan keterbatasan juga biaya dan juga dengan waktunya juga,
sehingga dengan program ini tetap bisa saya wujudkan cita-cita itu gitu. Alhamdulillah dengan program ini. Nah, dengan usia saya juga yang alhamdulillah juga masih cukup muda untuk dengan kondisi program ini ya. Jadi saya juga bisa berwakaf dengan budget yang bisa sesuaikan dengan penghasilan saya juga seperti itu. Nah, kenapa juga saya kepingin berwakaf di Kampung Makfirah ini, karena juga saya kan sudah tahu juga background-nya Ustadz Hatta gitu ya. Kampung Makfirah ini juga tujuannya untuk pendidikan dan untuk tahfiz Quran juga gitu. Jadi saya juga semangat juga untuk berwakaf karena pasti untuk jangka panjang menghasilkan manusia-manusia hebat ya yang bisa meneruskan selalu ilmu dan amal-amal dengan ilmu-ilmunya untuk bagi masyarakat dan umat Muslim khususnya seperti itu. Dan juga saya juga merasa di pandemi ini kan juga kita harus punya proteksi, selain juga kita prokes, juga kita juga dengan amal-amal yang kita sharing, kita berikan itu adalah juga proteksi diri kita juga ya, karena juga saya yakin bahwa suatu penyakit atau suatu musibah atau bencana itu adalah kita dapat hindari dengan kita memberikan sedekah atau kita beramal jariah seperti itu. Apalagi saya kan di tempat garda terdepan ya, di mana di suatu pandemi COVID itu kan lagi tinggi-tingginya, lagi sementara saya juga tetap harus bekerja ya, tidak mungkin saya tidak praktek karena kan saya juga sebagai selain dokter juga saya juga banyak juga harus memberikan pertolongan ya dengan amal jariah dengan ilmu saya juga ya, dengan segala konsekuensi saya sebagai dokter itu, dan dengan proteksinya ya dengan selain proteksi prokes yang kita jalani juga kita dengan proteksi dengan kita memberikan amal-amal sedekah. Amal-amal itu sangat membuat saya juga lebih percaya diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Ustadz, seperti itu. Dan juga banyaklah hal-hal yang membuat saya juga makin mencari bahwa Allah itu maha baik ya. Jadi semakin kita bersyukur, bahkan kita banyak atau sedikit kita memberikan sedekah, pasti Allah memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan seperti itu. Sebenarnya banyak contoh-contohnya juga saya juga pernah mungkin saya pernah ceritakan di testimonial sebelumnya ya, bahwa saya juga pernah ada ganglion atau ada tumor saya di sini, dan tiba-tiba pada saat saya juga berobat sudah ada, malah saya berobat itu sudah sampai 3 kali saya operasi seperti itu, dan alhamdulillah tiba-tiba saya tersadarkan loh, kok tumor di tangan saya itu sudah tidak ada lagi gitu, ada seperti ganglion seperti itu ya. Sebenarnya tidak mengganggu ya, cuman secara kosmetik, apalagi saya dokter spesialis itu ada penonjolan itu tidak inilah ya, tidak cantik seperti itu. Tapi tiba-tiba saya menyadari loh, kok hilang seperti itu kan. Itu kan suatu mukjizat yang saya juga sangat kaget sekali gitu. Sebenarnya saya sudah operasi 3 kali, tapi itu berulang, ada timbul lagi sampai suatu saat saya sudah tidak pernah memikirkannya lagi, dan tiba-tiba itu hilang. Itu salah satu mukjizat yang saya semakin yakin bahwa dengan apa yang kita berikan kepada Allah, untuk Allah pasti Allah akan memberikan lebih untuk kita, seperti itu. Seperti mungkin sharing saya mengenai kenapa saya mantap dengan Quantum Wakaf ini, karena juga selain juga programnya bagus, kita juga dapat mencicilnya, dan juga kita banyak banget manfaat juga untuk anak-anak juga yang saya akan berikan sebagai ahli warisnya juga, seperti itu. Jadi saya mewakafnya juga untuk kedua orang tua saya, khususnya ada almarhum papa saya, almarhum mama saya, dan almarhum papa mertua saya juga, ibu mertua saya yang masih ada, seperti itu. Mungkin bisa menjadikan kemantapan juga bagi yang mendengarkan sharing saya ini atau testimonial saya ini, bagi yang kepingin bisa berwakaf dengan nominal yang besar, sangat mungkin sekali dengan wakaf Quantum ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dr. Ratna sudah memberikan sharingnya, ya mudah-mudahan menjadi amal jariah buat keluarga ya. Amin, amin, amin. Oke, baik.
Amin. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, penutupnya ya saya ingin memberikan satu slide penutup sedikit ya. Ada 2 slide terakhir yang mungkin bisa menutup pertemuan kita di malam hari ini ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu ya kita kalau Bapak Ibu khususnya jamaah Mafiro malam ini yang hadir ya tanggal 16-17 nanti itu Mafiro akan ada itikaf ya, akan ada mabit. Mungkin Bapak Ibu yang ingin lihat kampung Mafiro gitu ya, ingin ketemu Ustadz Hatta dan kita mengkaji ya tentang penguatan kembali kemabruran haji umroh kita. Ya kita bisa hadir ke Kampung Mafiro ya di tanggal 16 dan tanggal 17 itu. Tanggal 17 insya Allah akan ada juga ikrar wakaf dari beberapa jamaah Mafiro di tanggal 17-nya. Saya undang Bapak Ibu ya. Nah hidup kita di dunia ini cuma ada 3 hari ya. Kemarin yang nggak mungkin kita bisa ulang ya. Apapun baik buruknya ya sudah terjadi, sudah berlalu ya. Hari inilah kesempatan kita untuk beramal jariah. Ya kalau kita mau berniat beramal untuk akhirat kita, bismillah ya Allah akan mudahkan. Ya. Besok aja atau tahun depan aja, belum tentu ya. Belum tentu ada kesempatan kita ketemu dengan hari-hari yang akan datang ya. Nah, ini gambar gunung es ya Bapak Ibu ya. Nikmat yang Allah kasih itu ibaratnya seperti gunung es inilah ya, yang nggak kelihatan ya. Tapi ternyata nikmat Allah itu banyak banget gitu ya. Begitu luasnya, begitu besarnya nikmat Allah yang kita rasakan dari kita lahir sampai kita seusia hari ini gitu ya. Nah, seberapa besar nikmat yang kita syukuri ya dan seberapa besar nikmat yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan satu semangat spirit kembali ya untuk benar-benar kita menyadari bahwa kita ini semua dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu besok kita masih ada atau enggak. Tapi yang bagian penting dari hidup kita adalah bagaimana kita mempersiapkan ya hari di mana tidak ada pertolongan ya di hari itu kecuali nanti hanyalah dengan mengharapkan amal kita ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja Bapak Ibu ya yang ingin bertanya nanti silakan kita lebih waktunya nih lebih kepanjangan malam ini ya. Tapi nggak apa-apa mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan nanti yang ingin bertanya bisa japri saya ya undang-undangan Bapak Ibu semua yang mengundang silakan bisa hubungi teman-teman yang mengundang ya duta-duta wakaf atau partner wakaf atau sahabat kuantum wakaf yang mengundang Bapak Ibu di malam hari ini. Itu saja, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam.